Untuk menghitung potensial listrik oleh sebuah muatan titik, misalnya oleh muatan Q1, maka pertama kita tentukan posisi muatan Q1 tersebut, kemudian posisi titik P di mana potensial listrik itu akan dihitung, kemudian jarak titik P dari muatan Q1, misalnya kita sebut saja R1. Maka potensial listrik pada titik P karena muatan Q1 itu dapat kita hitung sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q1 dibagi dengan besarnya R1. Jika terdapat lebih dari sebuah muatan titik, misalnya ada muatan Q1 dan Q2, maka potensial di titik P oleh muatan Q1 dan Q2 dapat ditentukan pertama kali dengan melihat jarak titik P dari muatan Q1 dan jarak titik P dari muatan Q2, lalu kita hitung potensial di titik P akibat muatan Q1 dan muatan Q2, kemudian bisa kita jumlahkan secara skalar biasa. Ini berbeda dengan pada kasus gaya atau medan listrik di mana kita harus melakukan penjumlahan secara vektor. Sehingga potensial di titik P akibat muatan Q1 dan Q2 besarnya adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q1 dibagi R1 ditambah dengan Q2 dibagi R2. Ini kita bisa lihat ilustrasinya. Ini bentangan potensial oleh muatan plus Q1. Ini adalah bentangan potensial oleh muatan minus Q2. Dan kita hendak mengevaluasi potensial di titik P ini. Tentu merupakan jumlah dari potensial akibat muatan Q1 dan muatan minus Q2. Jika terdapat lebih dari 2 buah muatan titik, misalnya kita punya 3 buah muatan, Q1, Q2, dan Q3, maka potensial di titik P itu adalah penjumlahan dari potensial akibat muatan Q1, lalu potensial oleh muatan Q2, dan potensial oleh muatan Q3, seperti diilustrasikan dalam bentang potensial di sebelah kanan ini. Maka secara umum, jika terdapat N buah muatan titik, maka potensial di titik P itu merupakan penjumlahan skalar dari potensial akibat muatan-muatan listrik tersebut. Sekarang jika kita memiliki suatu sistem dipol listrik, di mana kita ingat bahwa dipol listrik itu adalah sistem yang mengandung 2 buah muatan yang besarnya itu sama, namun berlainan tanda, misalnya plus Q dan minus Q, yang terpisah sejauh D. Lalu kita ingin mengevaluasi potensial listrik di titik P yang berjarak R1 dari muatan plus Q dan R2 dari muatan minus Q. Maka seperti prosedur sebelumnya, potensial di titik P ini merupakan penjumlahan skalar dari potensial akibat muatan plus Q dan potensial akibat muatan minus Q. Dan kita dapatkan bahwa potensial di titik P ini adalah Q per 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan R2 dikurangi dengan R1 dibagi dengan R1 kali R2. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi jika titik P ini sangat jauh dari sistem dipol listrik. Jika titik P itu sangat jauh dari sistem dipol listrik, maka R1 itu seakan-akan sejajar dengan R2, dan R1 dikali R2 itu bisa kita gantikan dengan R kuadrat saja, di mana R ini adalah jarak titik P dari pusat dipol. Kemudian jika R ini membentuk sudut theta dari sumbu dipol, maka R2 dikurangi dengan R1 itu bisa kita gantikan dengan D cosinus theta. Sehingga potensial di titik P itu kita akan dapatkan sebagai Q dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan D cosinus theta dibagi dengan R kuadrat. Dan karena kita ingat bahwa momen dipol P itu adalah Q dikalikan dengan D pada arah K, di mana K ini kita pilih sebagai sumbu dipol, maka potensial di titik P itu bisa kita dapatkan sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan P cosinus theta dibagi dengan R kuadrat.